Shalom Bapak Ibu dan selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan sukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan adalah mengenal diri kita melalui hubungan dengan Tuhan, dari Mazmur 139. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami sebagai tanah yang subur. Taburkan kepada kami benih yang kekal, yang tertanam dalam hidup kami, sehingga dengan keberadaan kami mengasihi Tuhan, kami mengenal Tuhan, dan kami berjalan dalam jalan-jalan yang kekal, karena Tuhan menghendaki hal demikian. Kuduslah kami sebagaimana Engkau kudus. Biarlah hidup kami mempermuliakan Tuhan. Tuhan, nyatakan firman-Mu sebagai rema bagi kami, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami menolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi segambar serupa dengan Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau bertakhta dan bertitah atas hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 139. Dari ayat pertama sampai ke 15 dan juga dilanjutkan ke ayat yang ke-24. Saya akan membacanya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Tuhan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita menemukan ada air tawar yang bisa diminum, ada air tawar yang tidak bisa diminum. Ya, mungkin air tawarnya tidak terlalu enak, mungkin berbau. Ada juga air asin, ada juga air butek, air kotor, dan juga ada air yang berbau. Tentu kita suka air yang tawar, yang dimasak, dan kita bisa meminumnya. Tapi kita perlu tahu Bapak Ibu dan saudara, kehidupan pun demikian. Ada kita menemukan masalah yang paling sulit. Ada kita menemukan problem kehidupan
yang kita dapat mengatasinya dengan mudah. Ada kehidupan yang kadang masalah itu menekan hidup kita. Ada kehidupan juga masalah-masalah itu bisa datang beruntun dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 1. Dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan demikian, bahwa dia menjamini hidup kita. Bahwa dia yang telah mati dan bangkit. Bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir dari segala sesuatu. Artinya, tidak ada sesuatu yang tidak dapat ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Bahkan maut sekalipun sudah ditaklukkan. Dia jaminannya untuk kita bisa berhubungan dengan Allah. Dia jaminannya untuk doa-doa kita dijawab oleh Allah. Makanya dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah yang turut bekerja, campur tangan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus menjadi jaminan atas hidup kita. Dan Allah turut campur bekerja mendatangkan kebaikan. Itulah firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena Yesus sendiri yang menjadi jaminan seutuhnya atas hidupmu. Dan di hadapan Bapa, di hadapan Allah, bahwa Allah turut bekerja, Allah turut campur tangan, Allah bertindak atas hidupmu untuk mendatangkan yang baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mazmur 139 ini kita bisa melihat di dalam Mazmur ini Tuhan tahu apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Makanya dikatakan, waktu aku duduk, waktu aku berbaring, waktu aku berjalan, Tuhan mengetahuinya. Seluruh rutinitas kehidupan kita diketahui oleh Tuhan. Yang pertama, seluruh kehidupan kita dalam rutinitasnya diketahui oleh Tuhan. Entah saudara berbaring, entah saudara berada dimanapun dalam kegiatan, entah saudara membaca koran, entah saudara duduk, entah saudara berdiri, Tuhan mengetahuinya. Artinya apa? Semua pikiran manusia dapat dibaca oleh Allah. Semua pikiran manusia itu diketahui oleh Tuhan. Apalagi hati manusia dapat dibaca oleh Allah. Maka dikatakan sebelum engkau mengucapkan sesuatu dalam hatimu, Allah sudah mengetahuinya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Allah sangat familiar sekali dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita juga rindukan di hati kita. Allah sangat familiar, luar biasa. Itulah Allah yang dikenal oleh pemazmur. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Berarti pengenalan pemazmur tentang Allah terhadap dirinya sangat dalam dan bukan dangkal. Dan pengenalan pemazmur begitu meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun kegiatan-kegiatannya itu tidak diketahui oleh Tuhan sama sekali. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan pemazmur lebih mengikuti tuntunan Tuhan daripada keinginan pribadinya. Itu begitu jelas disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini luar biasa. Di mana pemazmur pergi, di situ ada roh Tuhan. Keberadaan pemazmur di tempat apapun, di situ juga ada keberadaan Tuhan. Artinya ada roh Tuhan di sana. Ada roh Tuhan di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin situasi di sana sedang ada sesuatu yang terjadi. Entah itu baik, entah itu buruk.
tetapi roh Tuhan juga ada di sana. Jadi jangan kita mengira bahwa roh Tuhan sama sekali tidak ada di tempat-tempat yang mungkin agak seram, mungkin tempat-tempat itu angker. Tuhan ada di sana. Roh Tuhan ada di sana. Rohnya Tuhan ada di sana. Di mana orang itu berada, di situ ada roh Tuhan. Bapak Ibu percaya Bapak Ibu ada roh Tuhan? Kemana Bapak Ibu pergi, roh Tuhan ada selalu. Apapun yang Bapak Ibu buat, entah itu baik menyenangkan Tuhan, entah itu hal yang buruk yang Bapak Ibu lakukan, roh Tuhan ada di sana. Kalau hal yang buruk, Tuhan tidak mungkin berpartisipasi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kalau hal yang baik dan berkenan kepada Allah yang saudara lakukan, itu pasti Allah meneguhkan perbuatan kehidupanmu. Allah meneguhkan kemauanmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi jelas roh Tuhan ada di sana. Kemanapun kita pergi, tidak pernah kita tidak ada roh Tuhan yang mendampingi kita, yang ada di sana, yang ada bersama dengan kita. Baik malam itu tidak menggelapkan bahwa tidak adanya roh Tuhan. Roh Tuhan ada di sana. Bagi Tuhan tidak ada hal yang gelap. Gelap dan terang itu sama. Semuanya di mata Tuhan itu terang. Seperti siang, gelap itu. Seperti siang. Itu dikatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemana aku harus pergi meninggalkan rohku? Roh Tuhan. Roh Tuhan selalu ada. Bagaimana mungkin pemazmur berbuat sesuatu hal yang buruk kalau roh Tuhan selalu ada? Karena itu pemazmur hubungannya begitu dalam dengan Tuhan. Karena itu hidup pemazmur itu dalam karakternya, dalam kepribadiannya sungguh benar dan sungguh baik. Karena dia menyadari di mana dia berada, di situ ada roh Tuhan. Apakah kita juga menyadari? Jiwaku benar-benar menyadari. Apakah kita benar-benar menyadari hal tersebut? Bahwa roh Tuhan ada ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, roh Tuhan juga ada. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, tapi ada roh Tuhan di situ. Jangan kira tidak ada roh Tuhan. Hanya kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar, kita mendukacitakan Roh Kudus. Kita memilukan hati roh Tuhan. Ketika kita egois dalam tindak perbuatan kita, berarti kita menyedihkan Roh Kudus. Menyedihkan Roh Kudus. Jadi jelas bahwa roh Tuhan itu tidak pernah keluar dari hidup kita. Dan tidak pernah jauh dari diri kita. Roh Tuhan itu ada selalu. Ada di mana Anda berada. Roh Tuhan itu ada selalu di mana Anda berada. Mau di mana Anda berada. Saudara mau berada di tempat perjudian, roh Tuhan ada. Cuman roh Tuhan tidak mencampuri dalam kehidupan perbuatan yang buruk itu. Tapi roh Tuhan ada, menyaksikan perbuatan yang buruk itu. Di mana saudara mau pergi? Nggak bisa menjauh dari roh Tuhan. Selalu ada. Apakah Bapak Ibu dan Saudara percaya bahwa roh Tuhan ada di dalam kehidupanmu? Saya percaya roh Tuhan ada. Nggak mungkin roh Tuhan tidak ada dalam kehidupanmu. Hanya sikap hidup kita, baik buruk dan baik, sesuatu yang baik yang kita lakukan, apakah roh Tuhan juga meninggalkanmu? Tidak. Roh Tuhan bersamamu. Ingat itu. Nah, inilah pengenalan pemazmur dengan Tuhan begitu dalam. Sehingga hidup pemazmur itu hidup yang penuh dengan kesalehan. Hidup pemazmur itu bukanlah hidup yang berpura-pura alim. Dia betul-betul alim. Hidup pemazmur itu benar-benar hidup dalam kebenaran. Dan dia tidak hidup dalam kebohongan. Ada orang membangun kebenaran di atas kebohongan. Seolah-olah benar, tapi banyak kebohongan. Motivasinya karena sesuatu yang lain daripada yang lain. Bukan roh Tuhan itu turut campur dalam hal itu. Roh Tuhan menyaksikan. Tapi roh Tuhan tidak ikut ambil bagian dalam hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga,
Pemazmur menunjukkan sikap takut dan rasa hormat kepada Tuhan. Ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena itu dia katakan, selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hidup pemazmur diteropong oleh Tuhan. Dia begitu rendah hati bahwa seluruh kehidupannya itu, detail-detailnya, rincian hidupnya itu direkam oleh Tuhan, diteropong oleh Tuhan. Jadi tidak ada satu detail hidupnya yang tidak dapat dilacak oleh Tuhan. Semua dapat dilacak oleh Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu sesuatu yang tidak terbuka. Maksudnya bagi Tuhan itu tidak sesuatu yang tertutup, tapi terbuka di hadapan Tuhan. Tidak sesuatu yang tertutup, tapi terbuka di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Pemazmur begitu rendah hati. Coba kehidupanmu direkam. Apa hari-harimu direkamlah. Orang lain yang merekam. Pasti nggak enak perasaannya direkam. Semuanya direkam. Kejadian-kejadian hidupmu direkam. Enak nggak? Ini pemazmur rendah hati. Silakan Tuhan, Engkau teropong hidupku. Selidiki aku. Baik dalam masa sulit maupun dalam masa baik, selidiki aku. Apakah jiwaku tetap mengasihimu atau tidak? Pemazmur sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan ada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dia betul-betul hidup di dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sikap hidup pemazmur. Jadi kita kalau membaca firman Tuhan dengan teliti dan dengan benar, berarti jiwanya pemazmur itu sungguh-sungguh orang yang mengenal Tuhan. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing dengan Tuhan. Ini luar biasa pemazmur ini. Adakah kita mau hidup seperti sikap dari pemazmur ini? Tentu kita mau. Karena ketika kita mengenal Tuhan, berarti jiwa kita betul-betul menyadari bahwa kita mengenal siapa diri kita. Luar biasa sekali. Bahwa kita mau mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Allah kehendaki kita mau jalani. Itu yang luar biasa. Sama dengan sikap pemazmur. Jadi jati diri kita kenal siapa kita. Bahwa kita adalah mengikuti gambar dan rupa Allah, mengikuti kehendak Allah, mengikuti jalan-jalan yang kekal. Jalan yang kekal itu terbuka ketika kita mengikut Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Maka jalan kekal itu kita jalani. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Inilah jalan yang kekal. Jalannya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kehidupannya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Ini yang dirindukan, diinginkan oleh pemazmur. Apakah Bapak Ibu dan Saudara menginginkan seperti itu? Kalau Bapak Ibu menginginkan hidup seperti Yesus, berarti hidupmu adalah hidup yang kudus. Sama seperti Yesus hidup yang kudus. Berarti hidupmu itu hidup menurut apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus buat dalam kehidupannya. Saudara mau menjadi hidup sebagai Kristus. Artinya hidup adalah Kristus. Hidup menyatakan Kristus. Itulah kehidupan jalan yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa indahnya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan yang terus menerus, sehingga kita mengenal siapa diri kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati kami. Engkau teguhkan kebenaran firman-Mu atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus agar kami hidup sejalan dengan Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup ini. Kami mau melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah imannya, Tuhan kuatkan.
bahwa Tuhan telah menjadi jaminan bagi hidup kami. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Tuhan. Karena Engkau Tuhan menjadi jaminan, dan Allah turut campur mendatangkan sesuatu yang baik bagi orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengalami Tuhan masalah yang berat, Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan sehingga dia bisa terlepas dari beban yang begitu berat. Tuhan menguatkan hidupnya, dan Tuhan juga mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Hanya campur tangan-Mu Tuhan, itu bisa terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, ada orang-orang Tuhan Yesus yang sakit oleh karena kanker Tuhan. Engkau lepaskan dari penyakit kanker ini. Dan ada benjolan-benjolan, biarlah Engkau jamah benjolan-benjolan ini tidak terjadi atas hidupnya. Engkau lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Ada orang yang sakit karena migrain Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari migrain ini. Bebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Segala kegelapan yang menguasai kepalanya dibebaskan Tuhan. Enyah kau migrain. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka Tuhan Yesus yang sakit matanya, Tuhan bebaskan, sembuhkan oleh karena kabur. Lepaskan dari segala mata yang kabur, jadi bisa melihat dengan jelas. Tolong Tuhan Yesus, jamah dalam nama Yesus. Yang sakit diabetes Tuhan sembuhkan, bebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit karena kecelakaan, Tuhan, roh pencederaan ini dipatahkan dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan Yesus. Luka-lukanya dibalut oleh darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga dia sehat kembali. Yang sakit Tuhan Yesus berbaring terus karena penyakit virus, bebaskan Tuhan dalam nama Yesus, sehingga dia sembuh kembali dalam nama Yesus. Entah itu virus apapun yang mengenai dia sampai dia berbaring, jamah Tuhan, lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang tidak punya anak Tuhan, Engkau dengar seruan mereka, berikan mereka anak Tuhan Yesus. Biarlah tumbuh benih di mana anak boleh hadir, karena Tuhan yang menjawab doa mereka dalam nama Yesus. Yang tidak punya anak menjadi punya anak. Terima kasih Bapa. Yang mengalami keadaan sulit dalam soal ekonomi, Tuhan lepaskan, bebaskan. Biarlah Engkau perlancar ekonominya, sehingga tidak seret ekonominya dalam nama Yesus. Sehingga Engkau memberikan rezeki bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan amat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang penuh kasih karunia, dan dari Roh Kudus yang mempunyai otoritas dan kuasa atas hidup kita semua, memberkati kalian semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.